Well, Raymond, knowing you for 20 years, sudah 20 tahun gitu, masih kayaknya dunia yang digeluti nggak berubah kayaknya. Dari pertama kali aku ketemu, masih seputar obat-obatan, soal tentang akupuntur. So can you share with us filosofinya Ruby apa tentang kesehatan, tentang well-being? Ya, yang pasti suara saya jelas ya. Jelas. Mati ini ya. Oke. Ya, yang pasti kesehatan itu adalah berkah buat kita semua. Dan karena berkah kita adalah mendapat amanah untuk menjaganya. Wow. Jadi artinya kesehatan itu adalah tanggung jawab kita untuk menjaga, bukan orang lain. Nah, kita dengar kan, oh sekarang ini banyak sekali penyakit dan lain-lain. Memang ada penyakit yang kita sebut sebagai di Chinese medicine namanya penyebab penyakit luar. Tapi kebanyakan, sampai 60-70%, penyakit itu sebenarnya di luar COVID ya, sebetulnya adalah generated inner being of ourselves. Jadi dalam diri kita sendiri itu mempunyai kesempatan untuk membuat penyakit. Contohnya gampang saja, banyak orang yang malas-malasan ya, makanya nggak teratur, itu juga gampang sakit ya. Nanti kita akan bicarakan mengenai itu. Ada orang yang setiap hari stres bekerja, nah itu juga bisa menimbulkan penyakit. Kemudian ada orang yang karena kerjanya terlalu siang malam sampai tidurnya kurang, nah itu juga bisa menimbulkan penyakit. Jadi intinya kita harus bisa menjaga diri kita sendiri. Karena kebanyakan faktor-faktor pencetus penyakit itu sebetulnya dari dalam kita sendiri. Nah ini jadi intinya itu kalau tadi Hani tanya, apakah ada persamaan antara penyakit dengan financial atau duit? Banyak sekali persamaannya, karena duit juga itu financial harus kita manage dan responsible kita sendiri untuk mencari duit. Demikian juga kesehatan, kita harus juga menjaga dan memastikan bahwa otak kita sinkronisasi dengan apa yang kita mau sebagai orang yang sehat. Jadi dalam hal ini kita sebetulnya itu adalah menjadi bos kita sendiri dalam bidang kesehatan. Iya, kemarin Bro bilang kan, Ruby bilang we are the king of our body. Kalau nggak salah kalimatnya gitu ya, we are the king. Kita adalah raja di atas tubuh kita sendiri. Jadi semua kalau kita misalnya ada kalau kebanyakan penyakit itu kalau kita tidak menjaga tubuh kita, maka akan datang sendiri. Ya, nah lain dengan penyakit yang menular ya seperti COVID dan lain-lain itu kan sebetulnya juga sebagian besar juga kita bisa cegah dengan masker 3M, 5M itu. Tapi di luar itu masih banyak sekarang tuh penyakit yang tidak menular yang sebetulnya itu berasal dari tubuh kita sendiri. Contohnya nah, ini yang harus misalnya penyakit jantung, even penyakit kanker, kemudian penyakit Parkinson itu bukan suatu hal yang hinggap di dalam tubuh kita, tidak. Majority of the tidak terbang, masuk itu enggak gitu ya. No. It's actually coming from ourselves. The way we manage our lives. Itu jelas sekali. Ya. Contoh penyakit jantung paling banyak ya. Sekarang faktor kematian masih banyak karena penyakit jantung. Itu kan dari makanan, kolesterol ya, kurang istirahat, kemudian hipertensi dan lain-lain. Itu kan semua it's a manageable disease. Intinya demikian. Bukan bawaannya. Kayak setahu saya hipertensi, low blood pressure itu bukan bawaannya. Ada faktor genetik, tapi mayoritas itu sebenarnya kita bisa manage. Nah kalau faktor gen itu kita nggak bisa manage, sudah biarin saja gitu ya, dan dikasih orang-orang tua. Tapi itu sebenarnya kalau kita manage, hidup kita itu masih panjang. Karena manusia itu potensi itu hidup sampai 90 tahun sebetulnya. Tapi kalau kita tidak membuat program untuk kita sendiri yang kita jalankan, maka hidup kita bisa memendek, intinya demikian. Saya suka kalimat itu, membuat program untuk kita sendiri. Diri kita sendiri. Exactly. Berarti artinya dari pengalaman Bro ketika ngobatin orang, konsultasi, apakah it implies that a lot of people tend to be more reactive kalau sudah deal dengan kesehatan? Ya, masalahnya di Indonesia ini kadang-kadang kita ini terlalu dibombardir bahwa dalam hal kesehatan itu pasti selalu kuratif, jadi harus diobati. Sehingga kadang-kadang kita tidak memikirkan untuk promosi dan preventif diri kita sendiri. Ya, makanya kita sering ke dokter. Karena apa? Karena kita kembali lagi, kalau misalnya saya ke dokter aja butuh memastikan kesehatan. Tapi masyarakat
banyak yang tidak aware bahwa sebenarnya kesehatan itu adalah dalam kita sendiri. Dan kita yang harus responsible untuk mencegahnya. Kesehatan ada di dalam diri kita sendiri. Oke. Iya. Jadi tadi, sorry, please. Sorry. Jadi sebetulnya waktu kita dilahirkan, kita itu sudah diberi berbagai macam machinery, mekanisme di dalam tubuh kita untuk menyembuhkan diri sendiri. Sebetulnya demikian. Makanya penyembuhan itu harusnya datang dari diri sendiri. Nah, penyembuhan yang datang dari diri sendiri, ya kita mesti punya cara untuk menyembuhkan diri sendiri, dan mind kita yang pasti adalah mind yang selalu siap untuk bisa menyembuhkan diri sendiri. Nah, ini kadang-kadang yang kita tidak mengenali bahwa tubuh kita itu begitu dahsyat, dan sebetulnya orang kalau kanker tuh bisa sembuhkan diri sendiri asal dia mau. Ya, butuh banyak sekali sacrifices, pengorbanan diri ya. Tapi itu bisa. Tapi yang lebih penting lagi adalah pencegahan. Nah, pencegahan ini yang kita mesti program, bagaimana supaya kita tidak mendapatkan penyakit-penyakit kronis ini. Dan itu sebetulnya, kalau kita lihat, ujung tombak yang pertama adalah dari mind kita, dari pikiran kita. How do we see ourselves? Kalau we see ourselves, kita, it's something, aku masih muda, aku bisa abuse myself. Ya tuanya akan bayar kita. Sama dengan kalau kita punya duit, toh kita spend sekarang, tuanya masih nanti nggak bisa beli ini, nggak bisa beli asuransi, nggak bisa beli rumah, nggak bisa beli apa, sama aja. Kesehatan juga demikian, karena kesehatan is our currency for life. Kalau kita tidak sehat, kita tidak akan bisa enjoy our life di masa tua, ya. Dan kita dengar kan, sekarang banyak orang pensiun tapi tidak punya simpanan. Simpanan bukan hanya duit, tapi simpanan kesehatan itu, sehingga dia harus membayar dengan mahal, masuk rumah sakit, apalagi masuk rumah sakit swasta, charge-nya begitu mahal, dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau kita percayai bahwa tubuh kita bisa menyembuhkan sendiri, dan pada waktu muda kita sudah menabung untuk kesehatan ini, maka pada masa tua kita akan menikmati faedahnya. Dan itu saya sudah buktikan berbagai macam di pasien-pasien saya yang konsultasi di TCM. Ya, saya sudah dalam 20 tahun, 10-20 tahun ini, saya bikinkan program untuk mereka, supaya mereka juga bisa memastikan bahwa mind-nya dia siap untuk menerima kesehatan, mind dia, pikiran dia siap untuk melakukan tanggung jawab sebagai orang yang mau sehat. Dan akhirnya kalau kita mau sehat, kita mencapai apa yang disebut sebagai wholesome well-being, ya. Wholesome itu artinya well-being. Ya, harus kita kesehatan prima, ya. Harus kesehatan prima. Bro, nah, maaf, itu sebentar. sebetulnya ya. Mungkin teman-teman yang pernah ikut sesi Linda gitu ya di bulan Desember, kan kita selalu bilang kita perlu punya emergency fund. Sambil minum boleh ya, Hani ya? Oh, boleh, santai aja, bro. Saya juga siap dengan teh jeruk saya. Kita selalu percaya kita perlu menabung, betul? Kita punya emergency fund. Saya minta maaf jika teman-teman belum ada yang ikut di bulan Desember, tapi jika Desember pasti ingat, kita punya sejuta macam tabungan. Kita ada yang punya traveling fund, ada yang punya ada yang bahkan punya traveling fund gitu ya. Kalau saya punya education fund gitu. Ternyata kalau dari pembicaraan dengan Ruby hari ini sama, kita juga perlu punya konsep menabung untuk kesehatan. Jadi menabung itu tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk, kalau kalimat tadi adalah apakah mind kita, apakah pikiran kita siap untuk memprogram preventif untuk kesehatan kita. Begitu ya, Rudy ya? Betul. Jadi di dalam konsep ini, konsep yang saya sudah pikirkan selama berpuluh-puluh tahun ini, wholesome well-being itu artinya apa? Nomor satu, tubuh kita harus bisa yang disebut sebagai body auto-reparation. Kalau ada problem, kita harus bisa. Dan itu banyak enzim-enzim di dalam tubuh kita, machinery, mesin-mesin yang sudah diciptakan oleh Tuhan dalam tubuh kita itu sebetulnya bisa melakukan itu. Body auto-reparation. Dengan enzim, dengan protein, dan lain-lain. Yang kedua, kalau sudah mencapai well-being, wholesome well-being, maka kita mempunyai balance metabolisme. Jadi metabolisme gula, karbohidrat, yang disebut makromolekul itu, DNA, RNA, protein, dan lain-lain, lipid, dan lain-lain, itu semua nanti bisa di-balance metabolisme. Ya. Dan yang ketiga, yang pasti, untuk mencapai hidup sehat, kita mesti punya kesehatan emosional. Jadi emotional well-being itu jelas sekali. Kalau salah satu di antara tiga ini tidak tercapai, maka hidup kita akan menjadi tidak sehat.
Body auto reparation tidak jalan, keluarnya kanker, keluarnya Parkinson, keluarnya Alzheimer, keluarnya heart disease, keluarnya macam-macam. Ya. Kedua, kalau balance metabolisme tidak bagus, keluarnya apa? Hipertensi, kolesterol, diabetes, wah asam urat sekarang lagi, wah macam-macam di sana, ya kan? Kemudian kalau emotional well-being nggak tercapai, apa terjadi? Suka marah-marah, suka depresif, suka macam-macam ya, tidak bisa menerima kenyataan dan lain-lain. Sama bagi yang sudah berumah tangga, antara suami dan istri, ini sering nih problem nih. Dan itu sebenarnya bisa dikatakan tidak sehat. Dan itu antara suami istri yang tidak cocok akan menimbulkan penyakit untuk dirinya sendiri maupun untuk pasangannya, juga untuk anak-anaknya. Bukan konsultasi pernikahan ya, bukan konsultasi pernikahan. Ya, jadi model ini mengatakan bahwa sebetulnya manusia itu desain untuk sehat, asal dia bisa punya responsibility tanggung jawab untuk menjaga kesehatan itu. Bentar, Bapak. You are saying pada dasarnya kita didesain untuk sehat. Desainnya Tuhan untuk sehat. Kecuali ya, kalau kita memang misalnya dilahirkan cacat. Nah, itu lain perkara. Ya, itu tidak kita bisa pikirkan ya. Tapi kalau mayoritas daripada manusia itu sudah ada desain untuk menjadi sehat di dalam dirinya sendiri. Ya. Bagaimana kita mengatur itu? Nah, ini masalahnya ya. Nah, sekarang healthcare yang kita punya adalah healthcare yang berbasis daripada kuratif, hanya pengobatan kan. Kuratif itu maksudnya to cure ya? Kuratif to cure. Iya, cure. Jadi sakit dulu baru diobatin. Benar. Kalau sakit ke dokter, ya kan? Nggak sakit, nggak usah ke dokter gitu ya. Jarang ke dokter orang, ya kan? Nah, jadi apa? Dokter yang kita datengin sekarang, mereka kerjanya apa? Nulis resep, nulis obat gitu. Karena apa? Pekerjaan dia di dalam pemikiran dia yang ngobatin orang. Jadi sama dengan mekanik mobil, dia membetulkan ini mekanik. Jadi tubuh kita itu sebenarnya bukan mekanistis. Tubuh kita itu didesain sebetulnya itu holistik. Makanya program saya disebut sebagai holistic wellness kan. Karena tubuh kita adalah holistik, bukan hanya dilihat dari sisi mekanisme biokimiawi dan mekanisme daripada machinery ya, mesin-mesin yang ada dalam kita, tapi justru yang mengatur semua adalah otak kita. Nah, justru disinilah untuk mencapai yang tadi wholesome well-being itu, kita sebelum ke arah ke sana ya kita harus menjadi self-actualization daripada tubuh kita sendiri, self-actualization dari personality kita sendiri. Nah, itu yang disebut sebagai happiness. Kalau kita bisa self-actualizing ourselves, we should be happy. Dari kalau sudah happy, baru mencapai well-being dari semua body auto reparation jalan, balance metabolism jalan, kemudian emotional well-being jalan. Nah, untuk mencapai self-actualization itu sebenarnya ada 4. Ya, kita udah bicara ini. Udah mulai masuk ke intinya ya. Oke, ada 4 faktor ya. Ada 4 faktor. Ini yang kalau nggak salah yang Raymond selama ini hasil your experience di 35 tahun dan 20 tahun terakhir ya. This is what you believe. Apa yang kita perlu, fondasi kesehatan apa yang kita perlu punya gitu ya. Iya. Dan jelas. kita terapkan. Oke. Karena gini, karena kan Hani tahu saya suka baca ya. Jadi bacaan saya itu kan kalau dulu memang lebih ke arah yang tadi Hani bilang molekuler apa segala, tapi as I grow older and as I grow my experience, I becoming more realize bahwa kita ini as a social human being, kita ini tidak hanya dikuasai oleh hal-hal yang sangat mekanistis. Sehingga interaksi antara manusia, psychological interaction itu memenuhi banyak sekali persyaratan-persyaratan kesehatan kita. Dan itu harus dimasukkan di dalam equation kesehatan. Bahwa function daripada kesehatan sebenarnya ada 4, ya. Ini yang saya katakan. Nomor 1 adalah kesehatan spiritual. If we don't believe in God, we don't believe in supreme being, itu kita susah untuk menjadi sehat. Apapun saya tidak percaya, saya tidak bicara mengenai agama apapun juga. Tapi kepercayaan kepada Tuhan, seseorang yang akan membantu saya dikala saya sakit, dikala saya duka, dikala saya senang, dan selalu ada di dalam diri saya, itu adalah kesehatan yang prima dan membantu saya untuk menjadi hidup wholesome wellness, ya, wholesome well-being. Yang jadi pertama spiritual, ya, spiritual. Ya, spiritual. Ya. Yang kedua yang tidak kalahnya adalah mind. Ya.
Tadi udah saya banyak katakan mind ya. Jadi pemikiran kita harus continually challenging our assumption artinya. Jadi kalau Hani bilang, saya hari ini saya mau ke tempat Hani ke Pondok Indah Mall, mesti lewat jalan apa saja, misalnya lewat Cipete jalan apa. Apakah itu satu-satunya cara? Apakah ada cara lain yang lebih baik, yang lebih cepat, yang lebih tidak ada banyak lampu merah misalnya? Di dalam hidup kita ada banyak sekali pertanyaan yang harus kita lontarkan supaya kita selalu mempertanyakan apakah cara yang saya lakukan ini selalu benar. Atau apakah misalnya bisa juga kalau dihubungi dengan duit, apakah ini sangat cost efektif? Ya, cost benefit analysis dan lain-lain contohnya ya. Nah, itu mind kita. If you grow continually asking yourself whether what we're doing is right, maka mind kita akan growing. Nah, saat ini tahun 2020 sudah diketahui bahwa otak manusia itu tidak berhenti. Kalau dulu dibilang kalau sudah kita punya misalnya 100 juta neuron, ya cukup segitu. Enggak. Ternyata kalau kita tidak mikir, neuron kita itu berhenti berkomunikasi satu sama lain. Yes. Nah, ya ini yang disebut sebagai neuroplasticity. Dan inilah yang mendasari kenapa mind kita itu harus menjadi sehat selalu. Dengan cara apa? Berpikir. Dengan cara membaca. Dengan cara continually asking yourself, are we doing it right? Can we do it better? Kalau kita berpikir demikian ya, instead of nonton drakor yang itu ya, yang kadang-kadang besok itu kita akan menjadi lebih sehat secara otak gitu ya. Nah, itu serius kedua, bro, ya, nonton drakor bisa, benar, saya mau protes. Jadi nonton drakor, kita happy, lihat yang cakep-cakep itu ganteng-ganteng, membuat kita mind kita lebih sehat. Benar, itu benar. Sebagai entertainment, saya paling tidak sehat kalau gitu bro. Saya nggak pernah nonton drakor. Saya juga nggak nonton drakor. CSI. Iya. Nonton CSI, nonton itu FBI. Nggak apa-apa. Kalau Hani suka paling nggak sehat. Tapi mikir ya. Selalu mikir. Nah, tapi itu kan cuma entertainment ya. Tapi mayoritas in our life, nggak bisa entertainment 100 namanya nggak ada kerjaan kan. Nah, di samping itu ya kita mesti mikir. Continually mikir. Tapi mikirnya itu jangan terlalu, ada orang yang terlalu mikir sampai dalam ya. Terlalu mikir, itu juga akan menimbulkan sakit. Itu yang Honey, that's you. Udah nggak nonton drakor, overthinking lagi. Overthinking. Dua minus. Iya, nah itu menimbulkan emotional problem. Ya. Jadi di dalam traditional Chinese medicine, Oriental Intercontinental Health, semua penyebab penyakit yang ada di dalam kita itu, guess where it's coming from? It's from our habits and behavior. Our emotion. Di dalam Chinese medicine, itu dikatakan bahwa orang yang terlalu gembira, tidak pernah sedih, hati-hati jantungnya. Orang yang terlalu sering marah-marah. Di kantor ada itu banyak tuh yang sering marah-marah. Kalau ini wajahnya asem terus kelihatannya. Itu hati-hati. Ya. Bisa mengalami banyak sekali masalah hati. Contohnya perlemakan hati, bisa mengalami macam-macam, liver chi stagnation, dan lain-lain. Kalau sering sedih, dikit-dikit juga sedih, denger ini, nonton drakor, nangis. Tuh, sampai nontonnya berjam-jam, ya, itu hati-hati. Paru-parunya, dia nggak tahan. Ya. Gitu. Jadi ada 7 emosi yang harus kita kendalikan agar supaya organ-organ tubuh kita tetap sehat. Ya. Apa aja? Nah, ini pertama kali ketemu